Baik, selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi Bapak, Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan pendampingan individu satu. Ini pendampingan pertama buat Ibu. Setelah kemarin kita sudah melakukan yang namanya lokakarya orientasi. Jadi prosesnya setiap kita melakukan lokakarya, pasti Ibu akan pulang ke sekolah melakukan aksi nyata dari lokakarya tersebut. Aksi nyata yang Ibu lakukan di sekolah, di situ sudah pengajar praktik akan datang dan akan mendampingi Ibu apa kesulitan Ibu ketika melakukan itu, dan melaksanakan refleksi dari aksi nyata tersebut. Di sini Ibu sudah mempelajari yaitu modul sampai 1.2 ya. Ya, berarti sudah 1 bulan ini Ibu sudah melaksanakan pembelajaran daring ya. Oke, di sini hari ini tujuan kita melakukan pendampingan individu ini ya Ibu adalah saya bersama Ibu Guru akan melaksanakan refleksi awal kompetensi guru penggerak. Saya sebagai pengajar praktik akan bertanya tentang kompetensi apa saja yang Ibu sudah dapatkan di lokakarya orientasi, dan itu nanti menjadi pertanyaan dan akan Ibu jawab. Dan fokus pendampingan hari ini adalah yang pertama itu kita akan berdiskusi tentang belajar daring selama 1 bulan yang Ibu rasakan. Terus yang kedua itu akan merefleksikan tentang penerapan aksi nyata di kelas sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang filosofi. Yang ketiga itu saya akan diskusi dengan Ibu terkait mungkin ada kendala dalam pembuatan portofolio digital. Gitu. Dan yang terakhir itu saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang peta posisi diri, yaitu rencana pengembangan diri, yaitu salah satunya ada 4 kompetensi tadi yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Jadi ada 4 fokus pendampingan yang akan kita lakukan hari ini. Baik Ibu, pertanyaan pertama sebelum kita masuk di pendampingan inti, saya ingin menanyakan kepada Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini, dan apa yang dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Jadi Ibu kan sudah melakukan pembelajaran daring bersama fasilitator 1 bulan ini. Dan modul 1.1 sudah selesai. Sekarang masuk modul 1.2. Jadi yang ingin saya tanyakan dan saya ingin jawaban dari Ibu adalah capaian apa yang Ibu dapat dari pembelajaran 1 bulan ini bersama fasilitator. Bisa? Oke, silakan. Jadi pencapaian yang sudah saya dapat selama ini Bapak, semenjak saya mengikuti kegiatan, mengikuti kegiatan. Tidak apa-apa, santai saja Bu. Jadi sebelum saya mendapatkan pelatihan dari guru penggerak, bahwa selama ini saya mungkin Ibu berpikir bahwa bagaimana guru penggerak ini sulit atau apa. Tapi ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran itu dengan daring, dengan Pak Fasil itu, bagaimana? Apa yang Ibu rasakan gitu? Yang saya rasakan bahwa saya sangat beruntung sekali. Ya. Beruntung karena saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi calon guru penggerak. Karena selama ini Bapak jujur bahwa saya ini 3 kali. 3 kali? Iya, melaksanakan tes. Oke. Yang tes pertama itu angkatan ke-7 dan saya gagal di tahap kedua. Wawancara dengan ini. Padahal udah sampai wawancara. Sudah wawancara. Ya. Terus yang kedua di angkatan 8. Dan yang terakhir angkatan 10.
Dan alhamdulillah di angkatan 10 ini saya lulus Lolos ya. di tahap kedua, dan alhamdulillah sekali, dan saya sangat bersyukur dengan perjuangan yang luar biasa. Yang terakhir di angkatan 10 itu bahkan saya ada posisi opname di rumah sakit Waduh. pada saat wawancara itu, Bapak. Eh, Dan alhamdulillah saya bisa melaluinya, dan saya bisa masuk menjadi calon guru penggerak, dan itu luar biasa sekali bagi saya, Bapak. Dan tidak terasa sudah 1 bulan ini. Iya, dan sudah 1 bulan ini sudah melaksanakan pendidikan bersama Bapak fasilitator yang sangat luar biasa sekali, sehingga membimbing kami untuk beberapa kegiatan pendidikan dalam penyelesaian modul 1.1 dan sekarang terakhir 1.2 sementara berjalan. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Ibu, saya sangat mengapresiasi karena selama ini juga saya memantau bahwa Ibu aktif dalam pembelajaran daring, dan di sini juga saya ingin menanyakan kepada Ibu apa dukungan dari sekolah, ekosistem sekolah ketika Ibu melaksanakan pembelajaran daring, karena otomatis ketika Ibu melaksanakan pembelajaran mungkin tupoksi apa sebagai guru tugasnya itu agak sulit. Dukungan seperti apa yang diberikan oleh sekolah? Dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri sangat luar biasa Luar biasa, sekali, ya. Bapak. Sangat mendukung kami untuk maju ke depan dalam rangka untuk memajukan kita punya sekolah. Ya. Jadi beliau sangat mendukung sekali kita punya kegiatan. Jadi hanya saran dari beliau, ya jaga kesehatan satu, kemudian yang kedua tetap memprioritaskan sekolah, walaupun ada tugas-tugas yang banyak dari guru penggerak, tapi harus membagi waktu sedemikian rupa sehingga bisa tercapai dari sekolah juga dari guru penggerak, begitu Bapak, sehingga apapun yang menjadi tugas Ibu tetap bisa terlaksana. Seperti itu, Bapak. Kalau dari teman-teman rekan sejawat juga sangat membantu sekali, Sangat membantu, ya, sangat mendukung. mendukung sekali saya melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Pada saat saya melaksanakan aksi nyata atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas guru penggerak, mereka sangat membantu sekali. Apalagi ada beberapa rekan kerja kami yang sudah duluan menjadi guru penggerak, ya ada beberapa teman, dan sangat membantu sekali saya untuk bisa melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, Bapak. Oke, baik Ibu. Setelah ini kita akan berdiskusi masuk di inti pendampingan, dan di sini ada beberapa pendampingan. Yang pertama yaitu tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Jadi pada pendampingan kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu bahwa kemarin kita sudah melakukan lokakarya orientasi. Di situ Ibu mendapatkan salah satu penjelasan, yaitu bagaimana kita bisa menempatkan dalam kompetensi guru penggerak. Dan di sini saya ingin memberikan pertanyaan terkait harapan dan kekhawatiran. Kalau di lokakarya orientasi kemarin kan mungkin sudah simulasi, tulis di kertas, harapannya apa, kekhawatirannya apa, karena belum mulai. Iya. Nah, tapi hari ini kan Ibu sudah 1 bulan melaksanakan ini. Jadi kemungkinan jawaban yang kemarin itu ya berbeda dengan sekarang, ya. Jadi di sini pertanyaan yang pertama, setelah Ibu melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan dengan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini gitu? Apa yang Ibu khawatir saat ini dan harapan ke depannya apa gitu? Silakan. Kalau kekhawatiran jelas yang pertama yaitu membagi tugas.
membagi tugas ya. antara tugas sekolah dengan tugas guru penggerak. Iya, sama juga ada lagi di rumah lagi nih. Iya. Nah, ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas, membaginya itu yang harus kita memanage betul-betul Bapak. Terus yang kedua adalah jaringan. Kadang Jaringannya memang ya. kadang kita dengan fasilitator ini jaringan itu agak sedikit bermasalah. Terus yang ketiga kalau kuota habis. Kuota habis ya, paket itu. habis ya, Iya, mau gimana itu. lagi gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Kemudian harapan-harapan yang saya harapkan bahwa selama pembelajaran 1 bulan ini berharap bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang guru penggerak sehingga bisa membangun dan memajukan pendidikan serta sekolahnya saya Bapak. Itu Oke. harapan saya. Baik. Tadi mungkin Ibu sudah menjelaskan tentang kekhawatiran Ibu di saat mungkin pembelajaran daring itu. Yang saya ingin tanyakan, yang kekhawatiran itu yang terjadi saat Ibu melaksanakan pembelajaran, itu yang apakah semua itu terjadi Ibu sudah merasakan di saat pembelajaran atau belum terjadi gitu? Misalnya kemarin pembelajaran daring tadi Ibu bilang habis paket. Apakah itu terjadi? Belum. Oh, berarti Alhamdulillahnya belum. iya, berarti itu belum terjadi ya. Jadi hanya itu kekhawatiran bahwa takutnya jangan sampai ketika seperti itu nanti ke depannya itu akan seperti itu. Jadi yang penting intinya belum terjadi dan harapan Ibu tadi adalah supaya Ibu menyelesaikan ini dengan baik dan menyelesaikan sampai tahap akhir lah, Terakhir. supaya bisa memberikan praktik baik kepada orang lain. Oke, tadi Ibu sudah menjawab tentang dukungan, yaitu kepala sekolah memberikan motivasi berupa guru-guru juga, ekosistem sekolah mendukung dengan kegiatan Ibu, karena ini bukan kegiatan yang baru lagi di sekolah sini, karena ada beberapa juga guru-guru yang lain sudah menjadi guru penggerak. Baik Ibu, kita lanjut di terkait dengan diskusi modul 1.1 dan 1.2. Diskusi ini kita lebih mengarah tentang salah satunya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena kemarin Ibu sudah melaksanakan namanya pembelajaran daring selama 1 bulan. Di situ Ibu membahas terkait modul 1.1 bersama rekan-rekan kelas sama fasilitator. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari kemarin, apa perubahan yang dilakukan Ibu di kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Itu juga entah di kelas, yang penting di dalam lingkungan sekolah, apa perubahan. Jadi ketika Ibu mendapatkan salah satu ilmu dari filosofi tersebut, perubahan apa yang Ibu lakukan ketika Ibu pulang dan melakukan ini selama 1 bulan di sekolah mengenai penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara? Silakan. Baik Bapak, jadi sebelum saya mendapatkan pelatihan dan pendidikan sebagai guru penggerak, selama ini saya di sekolah sebagai guru hanya memberikan materi saja, memberikan materi, tidak melihat apakah siswa tersebut memahami apa yang sudah saya sampaikan atau belum. Jadi saya hanya bersifat menuntut saja, menuntut ke siswa bahwa siswa harus mencapai KKM, siswa harus memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan saya hanya bersifat menuntut kepada siswa. Namun setelah saya mempelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, setelah saya mendapatkan pelatihan dari guru penggerak ini Bapak, saya lebih bisa memahami bahwa kita sebagai guru ini tidak boleh menuntut, tapi harus menuntun siswa bagaimana
kita mengajar di dalam kelas, menuntun kalau seandainya nih siswa belum memahami apa yang kita sampaikan, jadi kita harus menuntun, mengenal karakternya. Misalkan ini anak sebenarnya bisa, tetapi kenapa menjadi tidak bisa? Seperti itu. Kita mempelajari karakternya si peserta didik tersebut, apakah ada kendala selama ini sehingga dia tidak bisa mencapai ketuntasan. Misalkan seperti itu, Bapak. Mungkin karena ada alasan tertentu, kesehatan mungkin dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan beberapa refleksi kepada peserta didik tersebut, sehingga kita menuntun sesuai dengan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun, tidak boleh menuntut. Seperti itu, Bapak. Sehingga kita bisa mengenal karakteristik peserta didik kita dan bisa mendapat pembelajaran yang baik, seperti itu, Bapak. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah menerapkan itu dalam proses pembelajaran. Iya. Dan kata kunci dari filosofi itu adalah kata menuntun. Iya. Bagaimana Ibu menuntun bahwa selama ini ternyata yang Ibu rasakan bahwa Ibu menuntut. Menuntut. Ya, jadi dengan adanya pemikiran filosofi ini terjadi perubahan yang Ibu lakukan, yaitu Ibu tidak lagi menuntut tapi membimbing atau menuntun. Iya. Berarti proses penuntunan di dalam kelas itu harus terjadi. Iya. Ya, jadi sepertinya yang Ibu jawab tadi melakukan refleksi. Berarti itu salah satu proses menuntun. Oke, baik. Di sini pertanyaan berikut yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu sudah melakukan perubahan di kelas tadi adalah dengan cara menuntun. Karena Ibu sudah mempelajari itu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang mendorong Ibu ketika Ibu mempelajari, Ibu langsung menerapkan itu loh? Nah, karena tidak semua orang ketika mendengar itu mereka mungkin belajar dulu malas karena mungkin tidak ada contohnya, tidak ada efek, hanya batas mereka. Tapi tiba-tiba Ibu mendengar itu dan Ibu melakukan itu. Apa yang mendorong Ibu untuk melakukan itu? Silakan. Ya, saya termotivasi sekali setelah saya mendapatkan pelatihan Bapak, bahwa selama ini kan saya hanya menuntut peserta didik untuk bisa mencapai KKM, harus secara kognitifnya harus bagus dan sebagainya. Namun saya tidak pernah melihat bagaimana kondisi anak tersebut. Ya, melihat kondisi anak tersebut. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru itu harus menuntun peserta didik dan melihat karakteristik, menciptakan komunikasi yang baik antara kita sebagai guru dan sebagai peserta didik, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang baik di dalam kelas dan menyenangkan, sehingga kita bisa melihat dari satu peserta didik, misalkan karena kesehatan atau karena hal yang lain, kita bisa mengarahkan peserta didik tersebut untuk bisa menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Dan saya ingin bertanya, ketika Ibu menerapkan itu di kelas, bagaimana respon peserta didik? Responnya sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Iya, mereka sangat enjoy, sangat menikmati, dan mulai merasa senang dalam sebuah pembelajaran, begitu Bapak. Dan karena ini kan mungkin baru buat mereka, jadi mereka responnya baik. Iya, responnya sangat baik sekali. Dan sudah mulai senang, menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Oke, Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan perubahan di kelas, dan yang mendorong Ibu adalah motivasi bahwa Ibu harus melakukan perubahan demi terciptanya proses pembelajaran itu yang menyenangkan dan terjadi peningkatan dalam proses pembelajaran. Oke. Di sini pertanyaan berikut yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Perubahan yang terjadi di kelas itu. Mungkin tadi Ibu sudah jelaskan itu. Hal apa yang sudah baik itu Ibu sudah jelaskan. Iya. Hanya di sini
adakah yang perlu diperbaiki? Gitu. Jadi ketika ibu menerapkan kemarin mungkin ada kesulitan, mungkin ibu berpikir ada yang lebih efektif lagi. Adakah yang perlu ibu perbaiki untuk melakukan perubahan tersebut? Silakan. Iya, hal-hal yang sudah saya lakukan tadi yaitu menuntut menjadi menuntun kepada peserta didik, itu sudah hal yang baik menurut saya, Ya. Bapak. Namun ada beberapa hal, kendala-kendala yang saya dapati pada saat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu di dalam kelas, Bapak, yaitu seringkali anak-anak itu ada beberapa yang tertutup sehingga kita tidak bisa betul-betul mengenal karakteristik peserta didik tersebut. Terus kemudian kadang anak-anak juga masih cuek dengan yang cuek terhadap pembelajaran. Namun saya tidak patah semangat untuk tetap mengenal mereka lebih dalam sehingga bisa menuntun mereka untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu, Bapak. Oke, baik Ibu. Dari perubahan konkret yang Ibu lakukan di kelas tadi, yang Ibu ceritakan, apakah Ibu sudah tuangkan dalam jurnal refleksi mingguan yang di LMS atau kegiatan aksi nyatanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik Ibu Guru. Di sini kita masuk di dalam pembuatan kerangka portofolio. Jadi, portofolio yang dibuat oleh calon guru penggerak berdasarkan paduan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa portofolio itu kenapa diwajibkan untuk seorang calon guru penggerak harus mengakses. Karena ketika nanti setiap tugas aksi nyata yang Ibu upload di dalam LMS itu suatu saat ada dia punya limit dan akan dikunci. Dan ketika Ibu sudah menyelesaikan diklat ini, otomatis dia akan terhapus secara sistem dan dia akan terkunci. Jadi dengan adanya portofolio, semua perjalanan Ibu terutama dalam memberikan tugas itu ada semua dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau Ibu mau butuhkan misalnya aksi nyata, mau upload di PMM, tinggal ambil saja di dalam portofolio digital gitu. Jadi fungsi dari portofolio itu adalah seperti itu. Jadi dompet kita gitu. Dompet administrasi dalam kita menjalani proses pendidikan guru penggerak. Dan portofolio ini bukan saja untuk guru penggerak, kalau bisa apalagi Ibu sebagai kurikulum memberikan ini kepada seluruh guru. Bahwa wajib setiap guru itu memberikan materi itu diupload di portofolio digital, soal juga ditaruh di portofolio digital. Jadi mungkin dari kurikulum hanya meminta link. Ketika guru bilang sudah mengetik soal, oke, tinggal Ibu minta link, lihat apakah soal sudah benar, tinggal Ibu telaah dalam portofolio digital. Jadi memang kodrat sudah berbeda, jadi kita harus menggunakan teknologi. Oke, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, media platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital itu? Media yang saya gunakan menggunakan Google Site. Ya, Google Site ya. Oke, baik. Dan komponen apa saja yang Ibu akan tuangkan di dalam portofolio digital itu? Komponen-komponen yang saya tuangkan, saya membuat video-video pembelajaran dalam bentuk bisa PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang saya upload di YouTube, Bapak. Jadi di situ saya tuangkan di Google Site yang sudah saya buat tersebut, sehingga ada jejak digital yang sudah pernah saya lakukan seperti itu, Bapak. Ya. Jadi pertama Ibu sudah buat yang identitas diri yang seperti di paduan itu, mulai dari misalnya kalau modul 1.1, modul 1.1, dia juga boleh ke bawah. Misalnya modul 1.1, modul 1.2 mau gabung. Nanti kalau modul 2 titik ya gitu agak berbeda. Aksi nyatanya kita mau kasih berbeda, tidak harus satu
satu tempat juga itu berbeda-beda. Iya. Materi presentasinya mungkin berbeda, materi videonya berbeda, jadi kita berbeda-beda boleh. Mau sekalian, yang penting kan ada deskripsinya. Ibu tinggal menjelaskan di situ deskripsinya. Jadi bentuk penyajian portofolio digital itu yang Ibu buat itu dalam bentuk-bentuk apa aja? Video pembelajaran, Video, PPT, PPT, eh, dengan mungkin ada PDF. iya PDF Ya, PDF. menggunakan aplikasi Canva. Ya, yang penting Ibu melihat itu, melakukan itu berdasarkan paduan. Dan setelah lokakarya ini, setelah pendampingan individu ini Ibu, saya minta Ibu kirimkan link di saya, supaya saya melihat sampai di mana Ibu sudah mengakses portofolio digital. Itu menjadi salah satu produk yang dihasilkan di saat pendampingan individu ini. Bisa Ibu ya? Bisa. Oke, baik. Di sini kita masuk di peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi dalam refleksi diskusi kali ini, yaitu bagaimana seorang guru penggerak bisa menempatkan posisi diri dan mengembangkan dirinya dan terjadi peningkatan dalam kompetensinya gitu. Jadi ada beberapa pengembangan yang sudah dilakukan di dalam lokakarya orientasi kemarin. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang sudah baik yang Ibu sudah lakukan dan sudah laksanakan dan menurut Ibu itu sudah baik, dan tolong jelaskan itu seperti apa. Silakan Ibu. Iya, kompetensi yang sudah baik yang sudah saya lakukan yaitu pengembangan diri dan orang lain, Bapak. Jadi pengembangan diri yang dapat saya lakukan selama ini yaitu dengan cara memanfaatkan platform teknologi dalam pembelajaran di kelas dengan mengikuti beberapa webinar-webinar yang ada, kemudian melakukan diskusi dengan rekan sejawat, dengan mentransfer ilmu-ilmu yang sudah saya miliki kepada rekan-rekan, terutama penggunaan aplikasi Canva, Bapak. Saya memberikan pembelajaran di teman-teman sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas lebih menarik dan lebih menyenangkan seperti itu. Terus kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam komponen di sekolah yang perlu saya tingkatkan yaitu tentang kepemimpinan manajemen sekolah, karena ini sangat menyangkut sekali dengan visi misi dan tujuan sekolah kami, Bapak. Selama ini pada saat pembuatan itu saya belum terlalu memahami tentang visi misi yang dibuat. Jadi alurnya seperti apa belum terlalu memahami, sehingga dengan adanya guru penggerak ini saya dapat saya dapat ilmu untuk bisa membantu kemajuan sekolahnya kami. Oke. Seperti itu. Baik, di sini Ibu sudah menjawab kompetensi yang Ibu sudah laksanakan dan kompetensi yang akan Ibu tingkatkan. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, nanti di dalam kegiatan pelatihan guru penggerak ini atau diklat guru penggerak itu, nanti apa yang menjadi kendala pemikiran Ibu dalam peningkatan kompetensi pengembangan tadi, visi, pembentukan visi, itu nanti ada materinya di berikut. Nah, nanti di lokakarya berikut nanti materinya ada untuk pengembangan diri, itu wajib. Nanti Ibu juga bisa mempelajari bagaimana caranya seorang guru dengan menjadi seorang pemimpin berdasarkan mimpi peserta didik dan mimpi guru dan mimpi semua yang terlibat dalam sekolah, itu nanti disatukan dan dijadikan dalam satu visi. Jadi memang untuk pengembangan ini memang harus diwajibkan guru penggerak itu menguasai, dan nanti pasti Ibu akan bisa menguasai itu. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi laporan atau jawaban Ibu yang dari awal sampai akhir
bahwa ibu sudah melakukan tentang penerapan filosofi, ibu sudah mengakses yang namanya portofolio digital, dan ibu juga sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana peta posisi diri ibu saat ini berada di kompetensi yang mana yang sudah baik, dan mana yang harus ditingkatkan. Di akhir pendampingan individu ini, saya ingin melakukan refleksi bersama ibu, dan ada beberapa pertanyaan refleksi yang ingin sampaikan kepada ibu. Apakah dalam pembelajaran atau sesi pendampingan ini, ide baru apa yang ibu dapatkan dari pendampingan ini? Jadi mulai dari awal tadi kita mulai sampai akhir, ide baru atau apa yang ibu dapatkan itu dari pendampingan ini? Silakan ibu. Jadi ide-ide baru yang bisa saya ini Bapak, intinya bahwa kita pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Itu yang pertama Bapak. Terus yang kedua bahwa kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu seperti apa. Dan itu ide-ide itu sudah mulai muncul dalam diri saya sehingga bisa membuat siswa itu mencintai terutama mencintai sekolah, mencintai pembelajaran, mata pelajaran, walaupun mata pelajaran itu terutama saya ekonomi ya Bapak ya. Ya, Itu sangat membosankan. betul. Pasti. Dan itu bagaimana supaya saya bisa membuat kelas itu nyaman dan membentuk pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Itu ide yang akan saya tuangkan nantinya Bapak. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terus yang saya ingin pertanyaan refleksi yang saya ingin tanyakan lagi, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam pendampingan ini untuk ke depan? Model pendampingan ini ada misalnya ada yang ibu inginkan yang seperti apa gitu, atau sudah seperti ini aja atau seperti apa begitu pendampingan ini, supaya ke depannya saya bisa bagaimana caranya apa yang ibu inginkan kita bisa sesuaikan gitu. Ya, mungkin sebelumnya kita diskusi dulu Bapak sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik begitu. Oke, pasti. Diskusinya yang ditambahkan. Ya. Motivasi untuk kami Betul. Oke, saya sekali lagi saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena ibu telah berbagi praktik baik, yaitu dengan melakukan pembelajaran daring. Sudah 1 bulan ini bersama fasilitator. Semoga ibu tetap semangat dan semoga kegiatan ini sangat bermanfaat buat ibu dan ini sampai akhir, karena betul-betul kegiatan guru penggerak ini menyadari bahwa sebenarnya tugas kita guru itu banyak dan ilmu yang ada di kita itu banyak. Hanya mungkin kita belum memberikan pemahaman, makanya kita belum bisa untuk mengembangkannya. Dan saya rasa untuk pendampingan kita hari ini sampai di sini, dan sampai bertemu di Lokakarya 1. Oke? Terima kasih banyak. Satu lagi mungkin yang saya lupa yang saya ingin sampaikan kepada ibu, bahwa di dalam pembelajaran daring itu, setiap modul itu ada yang namanya jurnal komunikasi. Jadi ketika ibu mempunyai kendala atau ingin berkonsultasi kepada fasilitator, jangan lupa diketik itu di dalam jurnal komunikasi di LMS. Meskipun ada via WA. Misalnya kalau ibu ada kendala kan pasti ibu fasilitator, ya Pak tolong begini gimana ya. Tapi kalau bisa ibu itu muat itu di dalam jurnal komunikasi, supaya itu ada salah satu aktivitas nilai ini yang diberikan oleh calon guru penggerak. Jadi meskipun sudah di WA,
Kalau tidak, lebih baik lagi ada lagi di jurnal komunikasi supaya fasilitator itu dia membalas. Karena kita melaksanakan proses pembelajaran itu di LMS. Jadi ketika kita konsultasi ada kendala juga di situ gitu. Nah, kan tidak mungkin kita mempelajari di dalam kelas ada kendala anak tanya kita di luar, ya toh, Ibu. Jadi kalau misalnya ada kendala atau apa, Ibu tulis saja di jurnal komunikasi. Jadi setiap materi itu paling bawah ada jurnal komunikasinya. Gitu. Jadi diketik aja konsultasi ke Fasil, nanti pasti Fasil akan membalas. Karena saya juga ketika ada problem yang terjadi yang guru penggerak, ada juga jurnal komunikasi antara pengajar praktik dengan fasilitator. Jadi memang lewat WA tinggal saya gitu, tapi kan semuanya paling enak kan kita mengakses itu di dalam LMS. Dan itu dipantau, dinilai waktu itu 1,5 bulan. Itu bagaimana caranya? Nanti Ibu tinggal buka saja modul 1.1, ini kan 1.2. Iya, iya. Pokoknya buka modul setelah mempelajari semua, nanti terakhir itu ada jurnal komunikasinya. Oh, Jadi setiap materi itu ada, gitu. Jadi Ibu tinggal kalau mau konsultasi dengan fasilitator langsung lihat di situ di mana, oh langsung diketik. Gitu. Itu di LMS langsung. ya di LMS, tidak ada tempat lain, jadi itu di LMS. Jadi itu salah satu penting supaya kita dikatakan aktif di situ aja. Karena mungkin selama ini ada yang tidak pernah, tapi sebenarnya dia aktif, tapi nilai keaktifannya dia kurang karena tidak pernah melakukan diskusi di jurnal komunikasi. Oke. Siap. Terima Baik, kasih. kalau gitu sampai di situ saja. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di Loka Karya 1. Terima kasih, Oke, Bapak. sama-sama Ibu.